Ya Rabbi salli ala Muhammad ma la bil ufki nuru kawkab. Yang dimaksud mempunyai dalil, Imam Ibnu Arabi bahwa mengajarkan wajib tiap orang Islam, tiap orang mukallaf wajib punya dalil, wajib mengerti dalil, wajib berpikir secara benar. Maknanya berpikir mengenai dalil secara ijmal. Apa itu ijmal? Yang bersifat umum. Dalilnya yang umum, yang global saja. Yang mana pada umumnya menghasilkan keyakinan dan menerima hati atas akidah-akidah keinginan bagi seorang mukallaf. Sekiranya hati orang-orang mukallaf itu tidak lagi ngomong, aku nggak tahu, saya nggak tahu, oh katanya sih begitu, dengar-dengar sih begitu, makanya saya ikut aja. Ini kamu disuruh berpikir sekiranya kamu nggak begitu gitu loh. Bukan berpikir yang harus sampai jadi ulama pakai udeng-udeng, bukan. Kalau pendapat Imam Arabi kamu artikan bahwa tiap orang Islam harus jadi alim udeng-udeng, ya kamu nggak kepake semua berarti. Nggak begitu maksudnya. Yang dimaksud ini standar akal manusia. Kan sudah dicontohkan, bisa kamu cek ke gunung, kamu cek ke orang Islam yang paling awam, yang nggak pernah ngaji ke gunung-gunung, kamu tanya, apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Maka mereka walaupun nggak sekolah, mereka bisa menjawab semuanya, begitu loh. Apa jawab mereka? Ya adanya alam ini jadi bukti adanya Allah. Maka itu cukup. Kenapa? Karena batasannya sekira-kira kamu jangan ngomong nggak tahu saya. Lah ini yang berbahaya ini loh. Yang dimaksud nggak sah itu yang sampai kalau ditanya apa buktinya Tuhan itu ada, dia jawab nggak tahu saya. Nah kalau ada orang akalnya normal ditanya tentang Tuhan kok nggak tahu, berarti itu akalnya lemot, akalnya lelet. Maka orang yang akalnya lelet itu boleh ikut-ikutan pendapatnya orang lain, begitu loh. Tapi kalau yang akalnya masih bisa memahami, tanya, apa buktinya adanya Tuhan? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Kemudian diberikan contoh. Oh, kalau ada kotoran hewan di sini, ini kotoran ini muncul sendiri apa ada hewan yang munculin? Ya pasti ada yang munculin, berarti akalnya bisa mikir, gitu loh. Nah, akal yang bisa mikir sebatas itu sudah dianggap berdiri sendiri. Dia sudah bisa menemukan kalau langit bumi itu pasti diciptakan. Maka itu termasuk orang yang berdiri sendiri, tidak mengikuti pendapatnya orang lain. Maka itu sudah cukup, dan itu dimiliki oleh semua orang awamnya orang Islam. Begitu dong mestinya. Jangan, oh berarti ini orang Islam yang awam ini gak pernah mikir. Lah coba aja kamu tanya, bukti adanya Allah apa? Tanya coba. Jawabnya apa? Semua tahu, itulah yang tahu itu, maka dianggap sudah mencukupi, dia sudah keluar dari ikut-ikutan, gitu loh. Nah, adapun dia mau bertambah lagi pengetahuannya, maka itu bukan lagi kewajiban, tapi itu hukumnya kifayah atau kesunahan.
Oh saya pengen tahu dalil lebih terperinci lagi, ya kamu ngaji lagi yang lebih dalam. Tapi kalau kamu mau mencukupi keluar dari ikut-ikutan, dianggap kamu itu punya dalil, maka harus berpikir tentang langit dan bumi, bahwa langit bumi ini pasti ada yang menciptakan. Ya, jadi kemuskilan ini terjawab maksudnya. Tetap Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi pakai pendapat bahwa harus orang Islam itu mandiri dengan dalil di dalam imannya kepada Allah. Tidak boleh orang Islam ketika ditanya tentang Allah, apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Kata bapak saya sih begitu. Tidak boleh, tidak sah orang yang imannya begitu apabila akalnya mampu berpikir, kata Imam Ibnul Arabi. Dan itu nggak ada orangnya gitu loh. Kalau orang yang akalnya waras, ya kamu nggak akan nemu orang ngomong begitu, nggak ada. Walaupun awamnya orang Muslim kamu tanya, semua akan mengatakan langit bumi jadi bukti adanya Allah. Gitu. Maka itu dianggap sudah mencukupi sebagai dalil ijmal, dalil yang umum, dalil yang global, tidak dalil secara secara terperinci. Karena dalil itu ada dua nanti. Ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Tafsil itu terperinci, satu persatu dibicarakan hingga nyata, betul-betul nyata apa dalil wujudnya Allah. Allah itu wujud, dalilnya apa? Allah qidam, dalilnya apa? Allah baqo, dalilnya apa? Tapi kalau orang awam cukup wujudnya alam ini, satu dalil ini cukup pakai satu dalil apa wujudnya alam jadi bukti Allah itu mempunyai 20 sifat gitu loh. Jadi menemukan sifat-sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1 hanya dibuktikan pakai satu dalil, yaitu wujudnya alam, sudah cukup. Gampang. Apa yang mempersulit? Gak ada orang mempersulit orang, gak ada. Lah faedahnya nemu dalil yang ringkas itu untuk apa? Agar kamu bisa menerima, menghasilkan keyakinan dan menerima hati atas akidah keimanan. Ketika kamu disuruh mengimani Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, hati kamu gak goncang lagi, hati kamu gak bingung lagi. Ketika kamu disuruh perintahkan Allah perintah begini, Allah punya hak begini, akan terjadi kiamat, akan kebangkitan, akan ada hisab, kamu nggak bingung lagi. Oh iya, boleh saja Allah bikin semua itu. Nggak cuman apa iya ya, apa ada hari kebangkitan ya, apa ada. Karena akalnya nggak kenal Allah, nggak mengetahui sifat wajib Allah, mustahil Allah, jaiz Allah, maka hatinya gampang goncang ketika menerima akidah-akidah yang harus kita imani. Gitu loh maksudnya. Jadi tanpa dalil ini kamu akan mudah mengalami kegoncangan. Lah, Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi ini mengajak kamu agar jadi orang yang tu'maninah, anteng. Hatinya diem, nggak goncang-goncang sampai nanti hari kematian. Tetap imannya kepada Allah sama, imannya nggak sampai turun, imannya nggak berubah. Ini faedahnya orang berpegang pada dalil.